Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para jamaah sholat subuh masjid yang tercinta, Masjid Murtadha, wabil khusus hadir di tengah-tengah majelis kita para orang tua kita, para sesepuh kita, para guru kita, diantaranya Muallim Bapak Kiai Haji Ahmad Yunus Al-Maliki, Bapak Haji Saifuddin, Bapak Haji Zainuddin, dan wabil khusus juga untuk ketua DKM kita, beliau Bapak Haji Dzulqarnain, serta para asatid, para kiai yang lain, para bapak ibu jamaah sekalian yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim Al-Fakir kepada para bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita bisa dengan qudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa duduk kembali bermujalasah untuk bersama-sama mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bidang ilmu fikih, ilmu tatanan ibadah, hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita kepada antar sesama manusia, dengan rujukan kitab Takrib dan Fathul Qorib. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih membahas seputar tentang sholat, karena sholat juga cukup banyak pasal-pasal, bab-bab yang harus kita ketahui. Namun para bapak dan ibu sekalian, sebelum kita mengkaji kitab Fathul Qorib ini atau kitab Takrib dan Fathul Qorib terlebih dahulu, marilah kita tawasul, kita hadroh hadiah Fatihah kepada musonefnya, kepada pengarangnya, beliau Syekh Abi Suja'i bin Ahmad bin Al-Husain ibni Ahmad Al-Asfihani. Mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu beliau, kita semuanya yang mengkaji
kitab ini senantiasa mendapatkan keberkahan ilmunya, amin ya rabbal alamin. Liridhoillah wa li syafaati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, wa khususan musannifi hadzal kitab Al-Qadi Abu Syuja'i Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ahmad Al-Asfihani radhiyallahu anhu. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas masih tata cara tentang sholat, berhubungan dengan sholat. Namun sebelumnya Al-Fakir sampaikan, mungkin di antara bapak dan ibu sudah sering mengkaji bab ini, namun apa salahnya kita mengingat-ingat kembali. Memang kelihatannya perkara sholat itu perkara remeh, tetapi kalau kita nggak ngerti ilmunya, kalau kita nggak ngerti tata cara yang diatur oleh para ulama, itu akan menyebabkan sesuatu yang fatal. Oleh karena itu, bagi para jamaah yang sudah pernah mengkaji, yang sudah pernah tahu, hitung-hitung, ingat kembali, mudzakarah. Kemudian bagi yang belum tahu, ya otomatis kita mengkaji bersama-sama untuk mendapatkan ilmu ini. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini slide yang saya bikin, yang saya buat diambil dari kitab Takrib. Insya Allah akan membahas 3 fasal. Yang pertama adalah perbedaan sholat antara pria dan wanita. Kemudian yang kedua, hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah perkara yang ditinggalkan saat sholat dan hubungannya dengan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Ada sebuah fasal bahwa seorang wanita itu berbeda dengan seorang laki-laki ketika sholat, Bapak Ibu. Dalam bentuk peragaan ketika sholat ini memiliki 5 perbedaan. Fi khamsati asya, ya. Jadi gerakan sholat, bentuk daripada gerakan sholat pada saat kita sholat antara kaum ibu-ibu dengan bapak-bapak ini punya perbedaan, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai disamakan begitu ya. Nah, yang pertama itu apa? Farrajulu yujafi mirfaqaihi anjambaihi. Seorang lelaki ya mengangkat kedua sikunya dari lambungnya. Ini yang pertama, Pak, Bu. Jadi perbedaan ketika kita dalam kondisi ruku ya. Jadi pada saat kita ruku ya, ini antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi kalimatnya adalah yujafi mirfaqaihi anjambaihi. Jadi mengangkat kedua sikunya dari lambungnya, dibenggangkan gitu ya Bapak Ibu. Ini memang yang bagus itu dipraktekkan, dan kita tiap hari sudah praktek Bapak Ibu. Kalau seorang laki-laki pada saat ruku ya, kita ini kalau perempuan kedua tangannya itu ditempelkan kepada payudaranya begitu ya. Tetapi kalau laki-laki itu merenggang. Jadi tidak sama antara bentuk daripada gerakan sholat antara bapak dan ibu ya. Ini yang pertama. Jadi kalau ibu-ibu biasanya kan begini ya Bu. Jadi
tangannya itu mepet dengan apa namanya anggota payudaranya, istilah kata nyanggah begitu. Lah kalau bapak-bapak itu merenggang, ya. Nah itu perbedaan yang pertama. Kemudian wa yuqillu batnahu an fakhidaihi firruku. Ini kalimat berikutnya, ya. Jadi wa yuqillu batnahu an fakhidaihi firruku, dan dia itu apa namanya mengangkat perutnya dari kedua pahanya pada saat ruku dan sujud. Jadi pada saat kita ruku, ya, tadi kedua tangannya itu kalau laki-laki merenggang, kalau perempuan itu ditempelkan atau dipepetkan kepada kedua payudaranya. Nah ketika kita sujud itu juga begitu ya Bapak. Jadi pada saat sujud kita ini kedua tangannya merenggang. Jadi bukan begini ya, tetapi kalau begini itu yang ibu gitu ya. Jadi kedua siku-siku ini pada waktu kita sujud ini kita, kalau yang laki-laki yang bapak-bapak itu merenggang. Nah kalau ibu-ibu ini sengaja menyanggah apa namanya kepada kedua payudaranya, dan perutnya ini kalau yang ibu-ibu ya itu memang dirapatkan begitu ya. Ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada saat ruku, kemudian pada saat sujud itu bentuknya berbeda. Kemudian wa yajharu fi maudil jahri. Yang ketiga, pada saat kaum laki-laki sholat dan kaum perempuan itu sholat itu juga berbeda. Nah di sini untuk kaum laki-laki Bapak Ibu, wa yajharu fi maudil jahri, pada saat sholat yang memang suaranya harus dikeraskan, maka seorang bapak-bapak ini harus mengeraskan suaranya. Artinya suaranya itu harus didengar oleh dirinya, dan kalau memang menjadi imam berarti didengar kepada makmumnya. Saya baca dulu ya nanti untuk perbedaan dengan kaum ibu-ibu. Wa idza nabahu syai'un fis sholati sabbaha, dan ketika terjadi sesuatu di dalam sholat, artinya ketika seorang imam itu kelupaan Bapak Ibu ya, maka apa yang dilakukan oleh seorang bapak-bapak, maka sabbaha, dia itu untuk mengingatkan kepada imam, caranya itu dengan cara membaca tasbih subhanallah. Nah ini untuk kaum bapak-bapak. Lah untuk kaum ibu-ibu nanti di bawahnya berbeda ya ibu-ibu. Jadi ini walaupun slide-nya belum sampai, cuman kalau nggak langsung dibandingkan agak jauh keterangannya. Nah, maaf. Wa idza naba syai'un fi sholati sofaqat. Kalau seorang ibu-ibu, artinya kalau kaum ibu-ibu ketika sholat, ketika imamnya itu apa namanya lupa, maka cara mengingatkannya itu ya bukan menggunakan bacaan tasbih subhanallah, tetapi dengan cara sofaqat. Jadi tepuk tangan, tapi tepuk tangannya bukan begini Ibu ya. Nah, di sini saya bacakan ibarat yang ada di dalam kitab Fathul Qorib adalah kalimatnya adalah di sini fa'in. Saya baca dulu. Jadi pada saat kaum ibu-ibu ini ingin mengingatkan kepada imamnya ya yang lupa, maka wa idza naba syai'un fi sholati sofaqat bidurbil yumna ala dhuhril yusra. Jadi dengan memukulkan tangan kanan di atas punggungnya tangan kiri. Jadi seorang ibu-ibu ketika, tapi niatnya pun bukan karena semata mengingatkan ya Bu ya. Jadi niatnya itu karena memang jangan semata-mata itu ya. Jadi tangan kanan ini ditepukan kepada tangan kiri, tapi kiri ini bukan
bukan telapak tangannya, tetapi punggung telapak tangannya. Begini, yaitu ibu-ibu. Nah, kalau bapak-bapak dengan bacaan subhanallah gitu. Lah kalau umpamanya sudah diingatkan dengan cara begitu, kemudian imamnya itu nggak nyadar, nah nanti persoalannya beda. Ya, kalau yang ditinggalkan itu adalah sunnah muakkadah, ya, andaikan nanti imamnya ingat, berarti dia harus atau disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, baik, saya lanjutkan lagi perbedaan antara bapak dan ibu ya di dalam gerakan sholat. Kemudian selanjutnya, apa perbedaan daripada kaum bapak-bapak dengan kaum ibu-ibu ketika kondisi sholat? Wa auratur rajuli ma baina surrati, ya, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, bahwa seorang laki-laki batas auratnya itu adalah di antara pusar dan lutut, Bapak Ibu. Jadi yang wajib ditutup adalah antara pusar sampai lutut. Cuman kan kalau kita hanya ngandelin fikih seperti ini, ya, umpamanya mentang-mentang laki-laki yang wajib hanya antara pusar sampai lutut, jadi dadanya itu terbuka, kemudian ke bawahnya nggak ditutup, itu kan namanya tidak beretika. Kita mau menghadap Pak Lurah saja pakai pakaian yang rapi, apalagi mau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, nah kemudian selanjutnya, wal mar'atu tadumu ba'doha ila ba'din. Ini yang tadi bandingannya ya Bapak Ibu ya. Untuk laki-laki tadi sudah diterangkan. Nah sekarang perempuan, ini redaksi keterangan dari kitab takribnya. Wal mar'atu tadumu ba'doha ila ba'din. Dan seorang wanita berbeda dengan laki-laki, maka sesungguhnya seorang wanita menempelkan sebagian badannya dengan sebagian badannya yang lain. Ya tadi yang sudah saya sampaikan, pada saat ruku ya itu tangannya itu merapat kepada payudaranya, kemudian pada saat sujud juga seperti itu, dan perutnya itu ya ditempelkan juga dengan tangannya supaya tidak merenggang, berbeda dengan kaum bapak-bapak. Terus watahfadu sautaha bihadratir rijalil ajanib, dan kaum ibu-ibu pada saat sholat, di situ mama lagi sholat, bapak ibu, yang sholat hanya kaum ibu-ibu saja. Nah sementara di tempat lain yang berdekatan ada kaum laki-laki ya sedang ngumpul, maka suaranya ibu-ibu tidak boleh terdengar oleh kaum laki-laki, di mana kaum laki-lakinya ini bukan mahramnya atau orang lain, Bapak Ibu. Jadi harus didengar oleh dirinya sendiri saja, karena ulama mengatakan, ya sebagian ulama mengatakan bahwa suaranya perempuan itu kalau kita melihat sisi fikihnya itu adalah aurat ketika didengar oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Nah ini bandingannya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut pada keterangan berikutnya, wa idza naba syai'un fi sholati shafaqat, yang tadi sudah dijelaskan. Apabila di kaum ibu-ibu ini terjadi imamnya itu lupa umpamanya, ya, maka cara mengingatkannya itu dengan cara bukan pakai bacaan tasbih, tetapi menggunakan tepuk tangan. Tadi dengan cara tangan kanannya itu ditepukan kepada tangan kiri, tetapi pakai punggungnya, bukan kayak tepuk biasa kayak gini ya Bu ya, tetapi dengan cara begini, ya cukup sekali. Nah kemudian di sini saya lanjutkan keterangannya supaya bagaimana kalau tepuk tangannya itu bukan seperti itu. Bidur bil yumna ala dur yusra falo dorobat batnan bibatnin bikostilak bi walau qalilan ma'a ilmi tahrimi batolat sholatuha. Jadi andikan seorang kaum ibu-ibu di imamnya itu
ada yang lupa, kemudian dia sengaja, padahal dia sudah tahu hukumnya, Bu, bahwa ketika mengingatkan imam, kemudian sudah dikasih cara, sudah dikasih tahu dengan cara tepuk telapak tangan, kemudian dipukulkan kepada punggung telapak tangan kiri, tetapi dia tepuknya biasa dan ada tujuan la'ab, bermain-main ibu-ibu walaupun sedikit, maka batolah sholat duha, sholatnya ibu sudah termasuk batal. Jadi yang namanya sholat kan nggak boleh main-main ya Bu ya. Jadi kita harus ngikutin aturan daripada syariat yang sudah diatur oleh ulama berdasarkan hadis dan Al-Quranul Karim. Nah kemudian selanjutnya, wajami'u badanil khurrati auratun. Saya ulang, wajami'u badanil khurrati auratun illa wajaha wa kaffaiha. Seluruh anggota badan kaum ibu-ibu ya, untuk kaum ibu-ibu ini dari ujung rambut sampai ujung kaki Bu, ini termasuk aurat. Aurat itu apa? Aurat adalah ma wajaba sitruha, sesuatu yang wajib ditutup. Illa wajaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi pada saat sholat ibu harus menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali yang harus dibuka wajah atau muka dengan kedua telapak tangan. Sehingga terjadi masalah kadang begini Bu, ada orang pakai mukena yang model potongan, pada saat dia ruku mengangkat tangan Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah, rukunya keangkat atau mukenanya keangkat, tetapi dia nggak menggunakan pakaian dalam yang rapat, sehingga maaf ada anggota tubuh di dalam yang kelihatan walaupun nggak ada orang yang lihat Bu, itu sudah batal. Makanya kalau pakai mukena potongan itu hati-hati, artinya di dalam anggota tubuhnya wajib pakai rangkepan, harus pakai baju untuk ngerangkep, sehingga kalau ngangkat tangan ini jangan sampai ada anggota tubuh ya yang terlihat ya, walaupun istilahnya tidak ada orang lihat. Karena baik begini, baik yang terlihat dari, maksudnya orang di atas bisa melihat ke bawah, orang yang di depannya bisa melihat kepada dia ya, tetap saja kalau memang auratnya itu terlihat, itu hukumnya batal. Nah kalau tadi bapak-bapak yang penting pusarnya tertutup sampai lutut, tetapi kenapa kita harus menggunakan yang sopan seperti ini? Ya tentunya kan adab ya, jadi tidak mungkin, artinya kita menghadap Allah ini harus menggunakan pakaian yang paling bagus. Nah auratnya juga harus tertutup ya, kita menghadap kepada orang yang terhormat saja harus menggunakan yang rapi. Baik ibu-ibu yang bapak-bapak yang saya hormati, ini perbedaan gerakan pada waktu sholat antara kaum ibu-ibu dan kaum bapak-bapak. Nah selanjutnya, nah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan fasal tadi pada sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Kita masuk pada fasal berikutnya, faslun al-mubtilat fi sholat. Jadi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Al-kalamu amdan, yang pertama Bapak Ibu, yang membatalkan sholat ini adalah al-kalam, ucapan atau omongan amdan, secara sengaja. Ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya dengan sholat, ketika kita ucapkan di dalam sholat maka bisa membatalkan sholat Bapak Ibu ya. Contohnya umpama kita lagi sholat, kemudian ada tamu, assalamualaikum, nah kita jawab waalaikumsalam, padahal kalimat waalaikumsalam ini kan bukan bagian di dalam sholat itu ya, dan kita kan menyengaja, maka hukumnya batal Bapak Ibu. Nah caranya biar nggak batal bagaimana? Pada saat ada tamu, assalamualaikum, kita sholat di rumah Bapak Ibu umpamanya ya, orang tamu di luar nggak ngerti bahwa kita lagi sholat, dia salam. Nah boleh kita mengeraskan bacaan sholat, entah fatihahnya, entah suratnya, tapi jangan semata-mata niat
mengingatkan atau memberitahu iklan kepada tamunya kayak gitu. Susah ngaturnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ngucapin bacaan sholat dengan cara keras, tetapi tidak ada niat untuk semata-mata, maksudnya semata-mata ngasih tahu kepada tamu bahwa kita ini lagi sholat. Ya, niat yang bagus bagaimana? Niatnya adalah dalam rangka ya zikir gitu. Memang bacaan sholat. Jadi jangan semata-mata kita mengeraskan suara itu ya, supaya tamu itu tahu, semata-mata mengingatkan bahwa kita ini lagi sholat. Nah, jadi oleh karena itu dibutuhkan pada saat kita sholat ini benar-benar khusyuk ya. Jangan sampai ada hal-hal yang kemudian membatalkan sholat karena kita sudah ngerti tata caranya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya. Jadi al-kalam al-amdu as-soleh li khitobil adamiyin sawaun ta'allaqo bi maslahatis sholat aula. Jadi baik bacaannya itu ada apa namanya bersifat itu bagus atau kata-kata yang di luar sholat ya, ini kalau memang menyengaja itu tidak dibolehkan, dalam arti kata bisa membatalkan sholat. Itu yang pertama. Kemudian wal amalul katsiru ya, gerakan yang banyak dan terus menerus seperti 3 jangkahan. Jadi pada saat kita sholat Bu, Pak, jangan sampai kita menggerakkan badan kita yang lebih dari 2 kali berturut-turut. Penjabarannya begitu. Nah sekarang saya contohkan ada gerakan sholat ya, maksudnya al-amalul kasir, gerakan yang termasuk bukan bagian daripada sholat tetapi tidak membatalkan. Contohnya ada orang sholat, sop yang pertama ini atau di depannya itu kosong. Nah ibu di depannya itu atau bapak berdiri di belakangnya, supaya sop di depan itu terisi. Karena orang sholat itu pada saat jamaah memang betul-betul dianjurkan untuk lurus dan rapat, sawu sufufakum gitu ya. Jadi rapat barisan dan luruskan barisan. Nah ini boleh melangkah, umpamanya ini jarak antara sop pertama dengan sop kedua ini kan kita nggak mungkin melangkah sekali umpamanya. Ya kalau yang kakinya panjang mungkin bisa begitu ya Pak. Nah kalau 2 kali ngelangkah 1, 2 itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 2 berturut-turut ya Bu ya, jadi gerakan 1, 2, 3, nah ini yang nggak boleh. Lah kalau lebih dari 2 kali, andaikan ada jeda jarak nggak berturut-turut, itu nggak membatalkan Bapak Ibu. Yang batal itu lebih dari 2 kali, 3 ke atas, tetapi mualah berturut-turut. Nah kalau nggak berturut-turut itu nggak batal. Ya contohnya umpamanya gini Pak, Bapak sudah maju di sop depan, posisinya juga masih sholat, ternyata di depannya itu lubang lagi gitu ya. Ya yang penting Bapak mandek dulu, berhenti dulu, jangan langsung jelek begitu. Jadi sampai 3 kali berturut-turut. Nah 2 kali berhenti, nah dikasih jeda, nah dikasih apa namanya tumak nina. Nah setelah itu kalau mau maju lagi silakan. Jadi pada intinya tidak boleh bergerak lebih dari 2 kali yang berulang-ulang atau yang bergerak-gerak. Kalaupun toh lebih dari 3 kali, entah 4 kali, 5 kali dan sebagainya, andaikan ada jeda waktu ya, itu boleh-boleh saja seperti itu Bapak Ibu. Nah yang membatalkan itu 2 kali berturut-turut. Ini contoh langka. Ada lagi orang nanya, Ustadz bagaimana kalau kita sholat badannya gatel gitu ya. Nah kalau kita mau garuk-garuk, lah ini tangan kan namanya 1 anggota ya Pak. Lah ini garuk-garuknya ya mama di paha kita gitu. Ya ini nggak boleh kayak begini Bapak Ibu ya. 1, 2, 1, 2, 3 ya. Jadi berulang-ulang sampai 3 kali. Ya andaikan bener-bener nggak tahan untuk nggak garuk, tangan Bapak bisa diletakkan di pahanya atau apa namanya di perut yang gatal, tempelkan dulu, baru jarinya ini yang main Bapak Ibu. Nah jari ini kan bukan satu anggota
tubuh yang ini ya. Jadi ini cabang namanya, furu, far'an. Jadi cukup jarinya saja. Jadi umpamanya ini maaf yang gatel ini tempelin, lah ini berapa kali pun boleh Bapak Ibu ya. Nah, cuman kan takutnya mengganggu kekhusyuan. Ini ada kan benar-benar tidak kuat. Jadi bukan tangannya yang bergerak-gerak seperti ini, tapi jarinya. Jadi makanya tangannya kita letakkan di kulit yang gatel, habis itu jarinya yang bergerak-gerak Bapak Ibu. Nah, itu yang tidak membatalkan ya. Kemudian selanjutnya adalah wahudusun najasati. Hudusun najasah ini artinya terjadi hadas, artinya orang itu kejatuhan najis Bapak Ibu. Wahudusun najasati ya, adalah adanya wahudusun najasah ya. Jadi hudusun najasah ini terjadinya najasah. Najasah itu najis. Maaf, saya ulangi lagi redaksi yang ada di dalam kitabnya. Wahudusun najasati wangkishaful aurati ya. Ini kadang ketika yang di slide dengan kitab sedikit ada perbedaan. Wal hudusu ya, wal hudus ini maaf berhenti. Kalau hudusun najasah beda lagi. Wal hadasu ya, wal hadas maaf. Wal hadasu ini yang dimaksud terjadi hadas Bapak Ibu. Al asghar wal akbar. Pada saat kita sholat ya terjadi hadas kecil atau hadas besar. Ini saya kira sudah maklum di antara Bapak Ibu sekalian. Kita lagi sholat tiba-tiba kita kentut. Tadinya sudah ditahan ya, ternyata di tengah-tengah sholat nggak kuat, maka keluarlah kentut. Ya kan jelas itu batal. Atau saat kita lagi sholat tiba-tiba kelamin kita mengeluarkan air sperma, hadas besar, maka batal. Terus bagaimana caranya supaya kita sholat ini khusyuk ya dan tidak kena kemakruhan? Kan ada orang nanya begini Bapak Ibu, bagaimana hukumnya menahan kentut pada waktu kita sholat? Kalau terasanya di tengah-tengah sholat, selagi kita masih bisa nahan, ya ditahan Bapak Ibu. Tapi kalau kita belum sholat nih, kita udah punya wudhu, tetapi sudah pengen kentut, sebaiknya supaya nanti tidak mengganggu kegiatan sholat, ya kita batalkan saja. Setelah itu kita wudhu. Karena pada saat kita sudah sholat, ini kita dianjurkan semaksimal mungkin bagaimana kita mempertahankan supaya sholat ini kita nggak batal Bapak Ibu. Makanya kalau sebelum sholat sudah terasa, ya buang dulu seperti itu. Dan aktivitas-aktivitas yang lain yang bersifat duniawiyah sebelum kita melakukan sholat, ya tuntaskan dulu. Makanya kalau kita lagi kerja, ya waktu sudah menjelang waktu sholat, ya kita persiapan supaya pada saat kita sholat ini pikiran kita nggak ngeganjel. Kadang-kadang pada waktu kita belum sholat nggak inget duit itu ada di kotak. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, wah duit saya ada di kotak, begitu ya. Ibu-ibu tadi ya pada saat belum sholat lauk pauknya udah disimpan, tapi ada yang terbuka di luar. Begitu Allahu Akbar, wah ini ikan jangan-jangan nanti kena kucing, begitu ya. Nah makanya kalau kita mau sholat Bu ya, kita usahakan ya segala sesuatunya, entah itu makanan, entah itu mungkin hal-hal yang sekiranya bahaya mungkin ya, kita rapiin dulu dah supaya pada saat sholat ini kita benar-benar khusyuk ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi Islam itu memang mengajarkan kita buat disiplin ya. Jadi segala sesuatunya harus dipersiapkan karena kita harus konsentrasi. Sholat itu ya khusyuk, konsentrasi kepada Allah yang menciptakan kita. Kalau kita sholatnya sudah khusyuk, karena khusyuk itu juga bagian kewajiban dalam sholat Bapak Ibu ya, harapannya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi wasilah kita hidup di dunia sejahtera, berkah, selamat dunia dan akhiratnya. Baik Bapak Ibu, kita teruskan tadi wal hadasu ya. Jadi perkara yang bisa membatalkan kemudian dalam sholat adalah terjadinya hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil ya contohnya seperti keluarnya angin kentut,
keluarnya kotoran dari dubur kita gitu ya, lagi sholat tiba-tiba dari belakangnya kok kayak ada terasa basah-basah Pak Haji, wah kayaknya ini keluar nih, ya ini batal gitu ya. Kalau kita sudah yakin wah ini cairan apa namanya kotoran, batal. Atau ibu-ibu lagi sholat ternyata keluar darah haid, menstruasi, ya mau nggak mau sholat otomatis batal, kan itu hadas besar namanya ya. Selanjutnya Bapak Ibu, wahudusun najasati, kemudian terkena najis yang tidak dimakfu ya. Jadi ada najis yang jatuh di badan kita pada saat kita sholat, yang tidak dimakfu itu adalah najis yang basah Bapak Ibu. Pada saat kita sholat kan begitu najis itu ngejatuhin tangan kita atau pakaian kita, selagi kita tahu ya. Kalaupun toh nggak tahu, andaikan habis sholat ada yang ngingetin, ya batal juga, harus ngulang i'adah. Kita lagi sholat Bapak Ibu, nah ternyata badan kita entah itu di bagian tangan atau kaki kejatuhan najis tuh, najisnya basah gitu, kan nggak mungkin kita ilangin zatnya itu hilang, tidak mungkin, maka sholatnya batal. Tapi yang dimakfu itu adalah najis yang kering Bapak Ibu. Kita lagi sholat, kadang-kadang kan di tembok itu ada tai cecak gitu ya, yang hitam, itu kan najis Bapak Ibu. Nah itu ketika jatuhin badan kita, langsung mungkin kita tiup atau mungkin sedikit kita tangannya apa ya bergerak, yang penting jangan berulang-ulang ya, dihilangin begini tek begitu ya. Kalau langsung hilang najis yang kering itu, maka nggak batal. Jadi najis yang tidak dimakfu atau yang tidak dimaafkan yang menyebabkan sholat kita batal itu adalah najis yang basah. Nah kalau yang kering selagi langsung dibuang ya Bu, spontanitas, itu sholat kita tidak batal. Tapi kalau kering itu dibiarin Bu, kita lagi sholat terus kain kita terkena najis kering, nempel, nyantol gitu ya, sampai kita salam dibiarin, ya batal. Karena sholat itu tidak boleh membawa benda najis ya, entah itu kayu najis, korek yang terkena najis, atau HP yang mungkin kena kotoran, jangan kita masukin ke saku ya. Makanya kalau kita bawa benda apapun ya, lebih hati-hatinya, lebih ihtiyatnya, mendingan kita keluarkan, taruh di tempat apa namanya samping sholat, supaya kita sholat tidak membawa barang, membawa benda, takutnya ada najis. Tapi kalau kita yakin HP kita suci, nggak kena najis apa-apa ya, ya enggak apa-apa kan begitu. Atau kebetulan kita ngantongin korek mamanya ya, nggak kena najis, ya nggak apa-apa kan begitu. Ini yang dimaksud kalau memang bentuknya najis. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang bisa membatalkan sholat adalah wan kisaful aurati, terbukanya aurat dengan sengaja. Orang lagi sholat Bapak Ibu ya, menyengaja membuka aurat. Tadi kan sudah disampaikan auratnya ibu ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Andaikan menyengaja dibuka oleh sendiri ya batal. Andaikan dibukanya kena angin Bapak Ibu, contoh mungkin yang agak muda bapak-bapak lagi sholat di lapangan gitu ya. Nah kadang kan ada sholat di lapangan tuh pada waktu Idul Fitri, Idul Adha mamanya ya. Atau petani Bapak Ibu, daripada waktu zuhur dia pulang sholat apa mungkin jauh, capek dan sebagainya, kadang sholat di sawah kayak gitu. Boleh sholat di sawah asalkan tempatnya kan nggak ada najisnya, suci ya Bu. Lah kena angin sarungnya ya, begitu kena angin ya itu burungnya kelihatan Pak. Lah kalau secara spontanitas ditutup dengan tangannya dia sendiri, maksudnya langsung dibalikin sarungnya, itu tidak batal. Yang batal itu kalau sedikit lama dibiarin kayak gitu, udah kena angin ya sepoi-sepoi gitu ya, tapi dibiarin, orang lain pada ngeliat mamanya ya. Nah ngeliat atau nggak ngeliat tetap batal Pak. Atau ibu mamanya ya, mau kenanya kena angin karena sholatnya mungkin di luar, auratnya kebuka, bergegas atau buru-buru ditutup ibu ya, itu kan nggak menyengaja. Kalau yang menyengaja batal.
Kalau nggak disengaja karena kena angin, buru-buru kita tutup. Nah kalau nggak buru-buru, batal sholatnya. Itu wan kisyaful aurati. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah watahyirun niyati. Ya, merubah niat. Ka'ayyan wiyal khuruja minas sholat. Ini dicontohkan dalam Syarah Fathul Qorib, bahwa kalau ada orang lagi sholat Pak, kita sholatnya belum selesai, dalam hatinya itu ngomong gitu ya, wah ini kalau nanti saya belum selesai sholat tiba-tiba hujan, maka saya sholatnya akan saya batalkan, kayak gitu. Sudah ada taklek kayak gitu. Nah taklek menggantungkan niat untuk merubah sholat, ya. Jadi dia mau keluar dari sholat padahal belum saatnya, ya, itu batal Pak. Jadi kalau kita lagi sholat, sholat ya sholat aja sampai akhir, kita jaga niatnya bahwa kita lagi sholat. Umpamanya ibu Allahu Akbar, nah di tengah-tengah hatinya ngomong, ini kalau bapak pulang, ya, sementara minuman makanan belum saya siapin, akan saya batalkan aja sholat saya, begitu. Padahal bapak belum pulang Bu, tapi ibu sudah punya niat ingin membatalkan sholatnya, ya. Ini namanya tahyirun niat, merubah niat gitu. Nah itu sudah batal. Jadi kalau sholat ya sholat aja sampai akhir, kita niat sampai tutup sholat, kita niat awal hingga akhir, ya, tidak ada perubahan. Kemudian wastidbarul kiblati kayaj'alaha khalfa dhuhrihi. Ya, yang selanjutnya, ya, adalah membelakangi atau berpaling dari kiblat. Sholat itu kan aturannya harus menghadap kiblat ya Bu. Yang namanya kiblat itu tidak wajib, atau bahasanya bukan menghadap ngulon. Yang namanya kiblat ini kita menghadap Ka'bah. Karena posisi Indonesia ada di timur Mekah, sedikit menceng ke ke utara, ya. Makanya kan sholat kita ini menghadap ke arah barat, tetapi sedikit menceng ke arah utara. Nah ini karena posisi kita berada di timur Ka'bah. Tapi kalau negara yang posisinya di barat Ka'bah, berarti ya sholatnya menghadap ke timur, kan gitu ya Bu. Makanya bahasanya menghadap kiblat, bukan menghadap ke barat pada waktu kita sholat. Jadi seluruh umat Islam sedunia pada saat sholat ini, ya, disatukan harus menghadap kiblat. Tetapi bukan berarti menyembah Ka'bah, menyembah batu, bukan. Ini hanya sebagai simbol saja, karena Ka'bah ini adalah tempat yang mulia yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai pusat daripada kiblatnya semua umat Islam sedunia. Lah kalau kita sholatnya umpama gini Bapak Ibu, kadang yang terjadi begini, kita lagi jadi musafir, entah itu perjalanan silaturahim, perjalanan ziarah Wali Songo dan sebagainya. Lah kita sholat di tengah-tengah jalan, terus di situ nggak ada tanda-tanda kiblat gitu. Ternyata kita sholat menghadap ke selatan, ya, atau menghadap ke utara dan sebagainya. Kalau kita nggak ngerti, kita yakin dulu, kita istihad dulu, ini kiblatnya kemana ya? Jangan kita langsung sholat Bapak Ibu. Kita di tempat orang nggak ngerti, tiba-tiba langsung sholat, nanya dulu, ini kiblatnya kemana, kayak gitu. Nah kalau nggak ada orang sama sekali, wah ini mataharinya ke sana, berarti kita kiblatnya ke sana, Mama begitu. Lah andai kan terjadi salah ternyata Bu, Pak, begitu kita sholatnya udah selesai, ada orang datang, Pak, tadi Bapak sholatnya nggak menghadap kiblat, itu menghadap ke timur gitu ya, itu menghadap ke utara. Maka sholat kita ini batal, wajibnya kita adalah i'adah, mengulang Bapak Ibu. Tapi kalau sampai tuntas sama sekali, padahal kita sudah usaha, sudah ijtihad, ini kiblatnya ke sini, ternyata sampai akhir sholat nggak ada yang ngingetin, kita udah yakin mantap bahwa kita sholat sudah menghadap kiblat, ya nggak apa-apa, namanya kan sudah usaha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Jadi kita udah usaha, kita sudah tahu aturan mainnya, dan pada saat kita nggak ngerti juga kita sudah usaha. Kalau kita diingatkan baru kita harus mengulang. Kayak contoh, kita lagi sholat Pak, begitu sujud kaki kita kelihatan ada najisnya, kita kan nggak ngerti
bahwa telapak kaki kita pada saat wudhu nggak rata, ada najis nempel. Kita sholat santai-santai saja gitu ya. Begitu selesai, yang di belakang ngomong, maaf bu, maaf pak, tadi kaki bapak itu ada teleknya gitu ya, ada tai burungnya mamanya ya, atau ada kotorannya. Oh mana ini? Nah bapak nggak usah tersinggung, ibu nggak usah tersinggung, langsung bersihkan, sucikan najis itu. Terus apakah wudhunya batal? Tidak, kan ketempelan najis pada saat kita sudah punya wudhu itu tidak menjadikan sholat kita ini batal. Hanya saja yang batal adalah sholatnya saja. Jadi langsung disucikan. Kalau memang mau wudhu lagi ya silakan, namanya tasdidul wudhu, memperbaharui wudhu, dapat sunnah. Kalau cuma dicuci saja supaya najisnya hilang, kita sudah suci ya, kita sholat lagi. Karena memang wajibnya itu adalah mengulang Bapak Ibu. Seperti tadi kita sholat ternyata kiblatnya salah ya, maka kita ulang. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat itu batal sholat kita. Wal aklu wasyurbu, selanjutnya makan dan minum. Tapi yang dimaksud makan dan minum tidak harus lagi sholat makan satu piring Bapak Ibu ya. Nah kata-kata makan walaupun toh sedikit ya itu sudah termasuk makan. Makanya kenapa Bapak Ibu pada saat kita wudhu ini kita disunahkan, kita dianjurkan untuk berkumur. Ya bisa saja Bapak lagi makan sate, apalagi ini besok mau rame kurban gitu ya. Nah makan sate, makan daging, masih ada sisa-sisa yang ya nyantol, sisa-sisa yang ada di mulut kita. Nah ini kita kumur sebersih-bersihnya Bapak Ibu. Ya kalau kita lagi sholat kemudian kita menelan ludah kita itu masuk ke tenggorokan bersamaan sisa-sisa makanan Bapak Ibu, itu sudah termasuk makan Bu ya, batal sholatnya. Atau kita lagi sholat, tadi sebelum sholat kita minum teh manis ya, habis minum teh manis kita sudah punya wudhu, kita nggak kumur ya, membiarkan saja. Nah begitu lagi sholat, nah kita nelen ludah kita, rasanya manis Bapak Ibu, itu sudah minum namanya, batal sholatnya. Makanya kalau kita mau sholat berkumur yang bersih ya, minimal kan memang dianjurkannya 3 kali kan yang ganjil, supaya menjaga agar sholat kita betul-betul terjaga. Kemudian wal kohkohatu, yang berikutnya yang ke-10 ya, itu kohkoha ini tertawa Bapak Ibu. Jadi kita lagi sholat tertawa ya kan, kalau mesem nggak apa-apa ya, mesem beringis itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu kan tertawa, mengeluarkan suara. Nah itu bisa membatalkan sholat gitu kan. Kadang kita lagi sholat tiba-tiba ya kita ingat sesuatu yang lucu pada saat kita belum sholat ya, habis itu kita nggak tahan menahan tertawa. Nah wal kohkoha, jadi tertawa. Nah ini bisa membatalkan sholat kita ya, karena di situ mengeluarkan suara. Wa minhum man ya'tabir anna bidohki ya. Jadi tertawa yang sampai mengeluarkan suara ini ya, apalagi terbahak-bahak Bapak Ibu ya, ini bisa batal sholatnya. Tapi kalau cuman kita lagi sholat terus tiba-tiba ingat sesuatu yang bikin kita senyum gitu ya, itu tidak sampai membatalkan sholat karena tidak mengeluarkan suara. Yang terakhir, hal-hal yang membatalkan sholat Bapak Ibu adalah waridatu dan riddah, murtad. Jadi lagi sholat murtad. Murtad itu kan ada 3 Bapak Ibu. Ada murtad yang disebabkan karena hati, keyakinan. Ada murtad yang disebabkan karena lisan, ucapan. Ada murtad yang disebabkan karena perbuatan ya. Nah kalau yang lisan bagaimana? Ketika hati kita meragukan adanya Allah Bapak Ibu, berarti itu sudah murtad ya. Kita lagi sholat ya, lagi sholat tiba-tiba hati kita ini percaya Allah itu nggak ada, apa ada sih gitu ya, ragu-ragu Bapak Ibu. Nah itu sholatnya udah batal. Atau mungkin ya wahya qatul Islam biqaulin au fi'lin ya,
Jadi begitu lagi sholat, hatinya ini sudah niat yakin bahwa dia itu pengen keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik, gitu ya. Jadi ketika hatinya itu sudah berubah seperti itu, ya artinya murtad Bapak Ibu, itu bisa membatalkan sholat. Kan tentunya namanya di dalam sholat kan berarti dominan sebab-sebab murtad itu dilakukan oleh hati, ya. Karena kita kan mau sholatnya di masjid, di musola, di rumah, tetapi hatinya kok ragu-ragu dengan adanya Allah, ya. Nah itu bisa menyebabkan batalnya sholat dan murtad. Nah orang murtad ini nggak boleh dibiarkan. Kalau kita merasa, makanya kan maaf Bapak Ibu, kenapa sih ini kita sholat ini di akhir tahiyat awal, tahiyat akhir, di situ ada bacaan syahadat. Nah bacaan syahadat adalah sebagai simbol syarat kita ini masuk Islam. Nah ketika kita sholat, kita tetap menjaga agar kita itu nggak murtad. Dan setiap kita sholat ada bacaan syahadat, itu artinya untuk menjaga. Barangkali ya orang itu murtad nggak terasa, kan secara otomatis dengan dia sudah membaca syahadat, Islam kita selalu terbaharui, jadi nggak keluar dari Islam. Nah itu salah satu hikmahnya kenapa di dalam tahiyat baik awal maupun akhir ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pasal kedua, hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian kita masuk yang terakhir, pasal yang ketiga, faslun wal matruku minas sholati salah satu asya. Ada sebuah pasal bahwa hal-hal yang ditinggalkan pada saat kita sholat itu ada 3 macam Bapak Ibu. Ada yang berbentuk fardun wa sunnatun wa hayatun. Yang pertama ada yang berbentuk fardu. Fardu itu wajib. Wajib di dalam sholat berarti rukun Bapak Ibu ya. Wa sunnatun dan sunnah. Nah di sini yang dimaksud sunnah ay sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkadah atau sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah yang pada saat kita sholat kemudian kita tinggalkan, maka kita disunahkan untuk mengganti, menambal dengan sujud sahwi. Wahai atun, dan ada sunnah hayat, ada gerakan atau ucapan di dalam sholat yang tertinggal mungkin karena lupa dan sebagainya, ya itu juga bisa terjadi. Jadi hal-hal yang tidak kita lakukan atau yang tertinggal di dalam sholat itu ada 3 macam. Kalau enggak yang rukun, yang wajib, ya yang sunnah. Kalau enggak yang sunnah, maksudnya sunnah abad, ya sunnah hayat. Fal fardu layanubu anhu sujudu sahwi. Yang pertama ya, fardu ketika ditinggalkan maka tidak disunahkan sujud sahwi. Ada orang sholat, ada rukunnya yang tertinggal Bapak Ibu. Pada saat sholat, maaf, contohnya kita lupa niat gitu, cuman takbir aja, Allahu Akbar, imamnya baca takbir, ikut takbir, takbiratul ihram, hatinya kosong, sementara niat di dalam sholat itu wajib Bapak Ibu ya, rukun pertama kan niat, takbiratul ihram ya, baca Fatihah dan sebagainya. Lah ketika niat kita tertinggal, hatinya kosong, ya sholatnya nggak sah, ya berarti harus harus mengulang begitu ya. Saya baca dulu yang ada di dalam kitab Fathul Qoribnya, bahwa yang pertama tadi yang ditinggalkan adalah yang fardu ya. Di sini bahasanya adalah fal fardu la yanabu anhu sujudu sahwi bal in dzakarahu ayil fardhu wa huwa fi sholat atabihi wa tammat sholatuhu au dzakarahu ba'das salam. Jadi kalau ada perkara rukun, perkara wajib ya yang tertinggal pada saat kita sholat Bu, kalau jaraknya masih dekat dari salam umpamanya, maka kita langsung i'adah dari yang wajib itu dan disempurnakan sampai salam gitu. Nah ini contohnya umpama yang tertinggal ini sujudnya kurang Bapak Ibu ya, harusnya sujudnya itu 2 kali, sujudnya sekali, ya kita langsung umpama assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ingat gitu.
Nah setelah ingat, wah tadi saya sujudnya ada yang ketinggalan kayak gitu, langsung bangun ya, niat sholat takbiratul ihram, dan langsung kita lakukan rukun yang tertinggal dan kita teruskan sampai akhir, sampai salam gitu ya. Ini redaksinya di sini dikatakan bahwa apa namanya, jadi fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi bal in dzakarahu, fardu di dalam sholat itu tidak bisa tergantikan dengan sujud sahwi, akan tetapi ketika dia ingat ada fardu yang tertinggal, atabihi, dia itu harus melakukan itu, watamat sholatuhu, dan menyempurnakan sholatnya, au dzakaru ba'da salam ya. Jadi kalau umpamanya dia ingatnya di tengah-tengah sholat ya, berarti segera dia umpamanya niat, berarti dia melakukan niat dan dia menyempurnakan sholatnya. Nah kalau sudah selesai salam, berarti dia mengulang dari apa yang tertinggal kemudian menyempurnakan sampai akhir. Ini jika yang tertinggal itu rukun. Nah kalau tidak diganti ya, maka sholat kita ini batal Bapak Ibu, karena itu rukun, karena itu hal yang wajib. Yang kedua adalah sunnatun ab'ad ya, sun ab'ad. Wa sunnatu intarokahal musolli la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi. Jadi kalau sunnah ab'ad ketika lupa tertinggal tidak perlu diulang Bapak Ibu. Setelah sudah tertinggal ya, contohnya faman tarokat tasyahudal awwala masalan fadzakarohu ba'da ba'da tidalihi mustawiyan la ya'udu ilaihi fa in ada ilaihi aliman bitahrimihi batolat sholatuhu. Jadi contoh tasyahud awal lupa Bapak Ibu ya, kita sholat maghrib, begitu kita masuk pada tahiyat awal lupa, nggak pakai tahiyat awal, langsung bangun. Nah ketika bangun kita sudah berdiri tegak, ingat wah tadi belum tahiyat awal, nggak usah balik lagi gitu. Kalau balik lagi justru membatalkan sholat. Cukup nanti ketika setelah salam kita ganti dengan sujud sahwi. Kita salam kemudian sujud sahwi. Kan biasanya makmum ini ngingetin subhanallah, subhanallah. Andai kan imamnya betul-betul lupa, nah makanya maaf, kenapa kita juga harus tahu, walaupun makmum juga harus tahu diri. Kalau kita sudah mengingatkan pakai tasbih, karena mungkin imamnya nggak nyadar ada yang tertinggal Bapak Ibu, ya sudah biarin saja gitu. Kita udah ngingetin subhanallah gitu ya, imam nggak mau balik, ini mama gini tahiyat awal baru mau berdiri, baru setengah ya, itu kan sebenarnya boleh untuk balik lagi. Tapi kalau sudah melebihi setengah ya, itu nggak boleh balik lagi, apalagi sudah tegak lurus berdiri. Lah kalau makmumnya mengingatkan ternyata imamnya itu nggak balik lagi, ya sudah kita maklumin, mungkin imamnya itu lagi bener-bener lupa ya. Yang penting makmum sudah membaca tasbih, niat zikir dalam rangka mengingatkan kepada imam. Nah nanti kalau imamnya nyadar kan pasti wah iya tadi ada yang ketinggalan, begitu salam dia sujud lagi, Allahu Akbar subhanaman la yanamu wa la yashu 3 kali. Bangun lagi, Allahu Akbar Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani, sujud lagi. Jadi sujud sahwi itu 2 kali Bapak Ibu. Nah setelah bangun lagi Allahu Akbar langsung salam. Ini untuk menambal daripada sunnah ab'ad, karena dianjurkan atau harus diganti atau disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Kemudian selanjutnya adalah wasunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi lakinau yasudu sawi anha, sudah wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wala yasjudu li sahwi anhu. Sunnah hayat seperti bacaan-bacaan tasbih dan sesamanya dari kesunahan-kesunahan yang tidak diganti dengan sujud sahwi. Ketika kita meninggalkan sunnah hayat itu tidak disunahkan menambal atau mengganti dengan sujud sahwi Bapak Ibu. Maka setelah meninggalkannya, seorang musolli, orang sholat tidak boleh kembali untuk melakukannya, dan tidak boleh melakukan sujud sahwi karenanya, baik ia meninggalkan secara sengaja atau karena lupa.
Contohnya apa Bapak Ibu? Sunnah hayat yang ketika kita tinggalkan tetapi tidak perlu diulangi dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya begini, ibu sujudnya kan rukun Bapak Ibu, wajib, tapi bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali itu sunnah hayat. Ketika kita lupa nggak baca itu nggak batal dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Atau begini, Bapak habis ruku bangun, kan kita disunahkan ketika ruku tangan kita angkat lagi, Allahu Akbar gitu ya. Nah kita nggak ngangkat begitu, itu sunnah hayat, itu juga nggak membatalkan sholat dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Cuman sekali lagi, walaupun sunnah hayat, namanya sunnah ya Bapak Ibu, dilakukan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan kan kita rugi, toh juga ringan, nggak perlu bayar, namanya ibadah ya. Itu sudah menjadi aturan syariat ya. Artinya bukan berarti wah ini berarti sunnahnya yang paling akhir, kalaupun saya tinggal nggak apa-apa. Ya jangan meremehkan seperti itu. Ya tetap aja kita sholat harus yang sempurna supaya kita betul-betul menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala ini secara kafah seperti itu. Wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaat bana alal yakin wa huwa al aqallu wa sajada li sahwi. Sekarang ada kasus Bapak Ibu, ketika ada orang ragu-ragu ya dalam sholat mengenai rokaatnya, jumlah rokaatnya. Bapak Ibu sholat sudah dapat 3 rakaat, habis itu lupa, ini saya dapat 3 apa 4 ya, 3 apa 4. Nah karena tadi 3 dan 4 bilangan yang terkecil itulah yang harus diambil karena sebagai ikhtiyat. Maka tadi dikatakan bana anal yakin wa huwa al aqol. Jadi kita harus meyakinkan bahwa yang saya yakin ini adalah yang kurang. Nah yang kurang itu biasanya jumlah yang kecil, wa huwa al aqol. Jadi yang sedikit itulah yang kita yakini. Kalau kita ragu-ragu, ini saya sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, kan ragu-ragu, ya kita yakinkan yang sedikit itu. Nah makanya untungnya kalau kita sholat berjamaah, pada saat kita sholat kan ada yang mengingatkan kita lupa Bapak Ibu. Kenapa sholat jamaah diantaranya pahalanya mencapai 27 derajat? Itu terhitungnya dari mulai sopnya juga dapat pahala, ketika kita lupa juga ada yang mengingatkan ya, dan segala macam. Jadi itu betul-betul terjaga. Nah, itu kenapa yang namanya sholat jamaah ini terhukumi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi ini repotnya kalau sholat sendirian. Berarti kalau kita ragu-ragu, nah tadi ulama mengatakan wa idza syakka fi adadi ma atabihi, ketika seorang musholli ragu-ragu di dalam jumlah rakaat ya yang ia lakukan, ya seperti orang yang ragu-ragu ya ia telah melakukan 3 rakaat atau 4 rakaat ya, di situ bana alal yakin, maka wajib baginya untuk melakukan apa yang diyakini, wa huwa al aqallu, yaitu jumlah yang terkecil seperti 3 rakaat, maka ia wajib wasajada li sahwi, maka ia wajib menambah 1 rakaat dan sunnah melakukan sujud sahwi. Jadi manakala kita ragu-ragu dalam jumlah rakaat Bapak Ibu, maka yang diambil sebagai, maksudnya kita yakinkan yang sedikit itulah yang kita ambil, kita nambah rakaat. Nah karena kita terjadi lupa Bapak Ibu, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi anjuran sujud sahwi itu diantaranya yang pertama ketika kita lupa meninggalkan sunnah ab'ad, dan yang kedua manakala kita terjadi syak, terjadi ragu-ragu ya di dalam bilangan rakaat sholat. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja dulu ya yang terkait dengan perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan tentang bentuk atau gerakan sholat, kemudian batal-batalnya sholat, dan yang terakhir adalah anjuran sujud sahwi terkait dengan hal-hal yang ditinggal
pada saat kita melakukan sholat. Ya selanjutnya barangkali ada sebagian atau yang mungkin ditanyakan yang berkaitan dengan ini, kami persilakan dan saya kembalikan kepada moderator, pada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ini Pak Kiai. Iya silakan Ustadz. Ibu ini bertanya, mana batas-batas wajah? Wajah. Apakah dagu itu termasuk aurat atau tidak? Kemudian tangan, tapak tangan mas sebelah mana itu batasnya, apa ininya apanya gitu. Tadi tanya seperti itu. Ya batas wajah ya Ustadz ya. Ya. Sama tangan, telapak tangan ya. 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 Jadi kalau yang namanya batas wajah Bapak Ibu, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan, yang pertama begini, kalau kaum perempuan dulu ya. Jadi batasnya wajah ini adalah yang dikatakan wajah kan berarti bukan bagian kepala gitu ya. Kalau kepala kan yang ditumbuhi oleh rambut Bapak Ibu. Jadi kalau dari atas ini batas daripada tumbuhnya rambut. Kalau yang kulit yang ditumbuhi rambut itu tidak boleh terbuka Ibu. Nah ini berarti wajahnya itu mulai batasan kulit yang tidak ada rambutnya, itulah namanya wajah yang harus terbuka. Karena pada saat kita sujud, kening kita, jidat kita ini wajib ditempelkan kepada tempat sujud dan ditekan gitu ya Bu. Lah kalau yang kiri sama saja Pak Ustadz. Ini kan ada tempat-tempat tumbuhnya rambut gitu ya. Nah itu juga harus tertutup Ibu. Ya. Jadi tempat tumbuhnya rambut. Lah kalau kemudian ke bawah, ini dagu. Dagu cuman apa namanya? Istilahnya tengah-tengah. Penyatuan tulang apa ini rongga mulut gitu ya. Nah di sini harus tertutup. Jadi kalau bagian ke bawahnya itu yang ke leher Ibu itu nggak boleh terbuka. Jadi pertengahan dagu ini adalah batas wajah yang harus dibuka, harus kelihatan. Lah kalau kemudian di bawahnya dagu itu kelihatan, ya bagian bawah ini yang ke leher itu sudah termasuk terbuka auratnya. Itu yang pertama. Lah kalau batas telapak tangan Ibu, yang namanya telapak tangan ini pokoknya ketika tangan kita buka seperti ini Bu, ini yang putih Ibu. Ya, kulit yang putih ini namanya batnul kafi. Jadi batin atau telapak tangan gitu. Nah kalau yang di atas namanya zuhrul kafi ya. Jadi punggung telapak tangan. Jadi Ibu pada waktu sholat ya ini berarti mukenanya ini jangan sampai bagian atas ini terbuka. Makanya kan ada cantolannya gitu ya Bu ya. Nah ini yang putih-putih ini aja yang kelihatan. Pada saat kita sujud pun Bu, Pak, ini yang putih-putih ini harus nempel kepada tempat sholat gitu. Jangan sampai terhalangi yang lain. Maka kemarin ya bab sebelumnya kan saya sampaikan, kalau kita lagi sholat, contohnya bapak-bapak pakai sorban. Sorbannya itu kayak saya ini setengah. Pada saat kita berdiri, sorban kita ini kan nggak nempel sama tempat sholat. Nah begitu kita sujud, sorban ini kesujudan Pak Bu. Jadi jidat kita ini sujudnya pada sorban. Nah ini maaf batal. Karena Pak seolah-olah kita bawa barang nih, dan itu menghalangi pada waktu kita sujud. Ya tetapi kalau sorban kita panjang, ya ini saya panjangin, ketika saya berdiri sorban tetap ngelawer di bawah gitu ya. Nah berarti kan seolah-olah sorban ini menjadi tempat sujud, semacam sajadah. Itu tidak apa-apa, berarti hukumnya tidak membawa barang. Jadi orang sholat ini ketika sorban kita nyantol kayak begini kan bawa barang namanya ya. Nah ini akan menjadi madorot ketika sampai menutup ini jidat kita. Itu seperti itu Ibu. Nah Ibu juga sama mungkin, contohnya pakai mukena, tapi ada kain yang melebihi ya. Habis itu pada waktu kita sujud, kain itu nutupin jidat. Begitu berdiri, kainnya kan ikut keangkat gitu. Nah itu berarti sujudnya itu nggak sempurna, nggak sah. Rukun sujud satu, kening harus nempel di tempat sholat, nggak boleh terhalang apapun kecuali sajadah tempat sholat kita.
bahkan maaf, kenapa laki-laki dianjurkan memakai peci? Supaya rambutnya nggak kesini, ya, untuk nahan Bapak Ibu. Kadang saya miris anak muda nggak pakai peci, begitu kita mau sujud, ya, diginiin dulu kayak gini, ya kan repot baju sujudin, ya. Maka kita pakai peci, ya, entah yang hitam yang putih, ya, nggak apa-apa, mana aja, yang penting peci kita suci. Gunanya untuk nahan rambut, supaya rambut itu tidak menghalangi jidat, ya. Kening kita ini harus ditekan. Dan nekennya pun maaf, jangan cuma nempel Bapak Ibu. Orang sholat kayak burung, ya. Allahu Akbar tul, Allahu Akbar tul gitu, ya. Itu nggak sah gitu. Ketika kita sujud, ya, kening kita ditekan. Digambarkan oleh ulama, andekan yang jadi tempat sujud itu adalah kasur atau bantal. Bantal itu legok, dekok gitu, ya. Atau apa namanya? Iya, ke bawah itu, ya. Jangan cuma ditempelin tok gitu, til gitu tuh, ndak cukup gitu sujudnya. Harus neken. Jadi jidat kita nempel, hidung kita nempel, dan ini telapak tangan harus nempel semua tanpa dihalangi yang lain Bapak Ibu. Kemudian jempolnya di belakang nih, jempol kaki juga harus ini batinnya menghadap kiblat, ditekuk Pak, ya. Kadang ada soal, maaf, orangnya sudah sepuh, sudah tua karena mungkin belum tahu, ya, ketika sholat sujud tetapi jempolnya itu masih melonjor gitu aja, nggak nekuk ke arah kiblat. Nah, ini satu ulama mengatakan, ya itu tidak sempurna sujudnya, bisa menyebabkan batal sholat kalau kita hukumnya sudah tahu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, tadi batas telapak tangan Bu, ya ini yang putih ya Bu, ya. Ya, kalau yang merah maksudnya punggung ini berarti harus ditutup. Yang dibuka ini yang batnul kafi saja, telapak tangan. Gimana Bu? Pak Ustadz udah jelas ya Bu? Jelas Pak Ustadz. Baik. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kiai, warahmatullahi wabarakatuh. saya Ya, mau bertanya di luar pelajaran fikih hari ini, ya, karena beberapa hari lagi kita akan kedatangan, yaitu bulan Zulhijjah. ya. Yang saya mau tanyakan adalah, bolehkah orang non-Islam ketika kurban diadakan di masjid atau di musola, daging tersebut dibagikan kepada orang yang non-Islam tersebut? Ya. Apakah alasannya boleh dan apakah alasannya tidak boleh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya kurban ini adalah bentuk aktivitas ibadah taqarrub ilallah. Jadi daging kurban itu hanya dibolehkan dibagikan untuk orang Islam Bu Haji, karena memang korban adalah bentuk taqarrub ilallah, ya. Jadi hanya dibolehkan untuk orang muslim, baik itu kaya maupun miskin, dan yang diutamakan adalah kaum miskin gitu. Tidak dibolehkan untuk non muslim, ya. Seperti itu. Beda dengan yang sifatnya itu sosial lah, yang lain, ya. Jadi kalau yang namanya kurban ini memang khusus, jadi ibadah taqarrub ilallah, maka mana-mana tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, terutama orang-orang yang tidak punya, yang diutamakan, itulah yang perlu kita beri. Tetapi untuk kaum non muslim itu tidak diperkenankan, karena memang bentuk daripada kurban itu sendiri adalah taqarrub ilallah, dalam rangka pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bu Haji. Ya, dibolehkan hanya untuk kaum muslimin dan muslimat, seperti itu, ya. Gimana Bu Haji? Makasih. Iya, sama-sama. Gimana Pak Ustadz? Masih ada atau kaum bapak? Iya, Pak Haji Saifuddin, silakan Pak Haji mewakili yang lain. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang terhormat, ini untuk meyakini saja bahwa di dalam keseharian kita, iya Pak Haji, kadang-kadang nih apakah kita dalam posisi tur, ini kadang-kadang remaja-remaja kita nih udah sholat, celana saya kotor. iya. Jadi ini kan kalau sholat kan itu merupakan suatu kewajiban.
Iya. Jadi tindakannya atau ya apa yang mesti kita lakukan? Iya. Ya karena dalam posisi prasyaratnya, Iya. karena kan kalau tur kan kalau di rumah salin, karena Betul. dalam posisi tur celana kenajisan, Iya. dia beralasan celana saya najis. Iya Pak Haji. Jadi dia nggak mau sholat. Iya. Itu apa namanya, mohon penjelasan yang Iya. pertama. Kedua tadi ini di akhir-akhir sekarang ini kan kita sering pada pakai masker tuh. Masker. Iya. Ya, apakah itu tadi Ustadz kan bilang jidat hidung gitu ya? Iya. Ini yang betul-betul harus wajib menyentuh itu apakah jidat doang atau termasuk hidung? Iya. Itu mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ketika kondisi tur jalan-jalan ya Pak Haji ya, dengan alasan seperti itu, prinsipnya begini Pak Haji, tetap setiap kita menjumpai datangnya waktu sholat, kita berkewajiban melakukan sholat. Ketika ada seorang pemuda atau remaja yang beralasan, pakaian saya kotor, kotor dengan najis itu beda Bapak Ibu ya. Yang namanya najis sudah pasti kotor, kalau yang namanya kotor belum tentu najis. Andai kan pakaian kita kotor memang, entah kena keringat, kena debu dan sebagainya, selama itu tidak najis, boleh-boleh saja Pak Haji digunakan untuk sholat. Kita ambil wudhu sholat. Lah andai kan terpaksa dalam perjalanan kita nggak punya pakaian sama sekali untuk menutup aurat, karena sholat itu juga kemudian pakaiannya harus suci Pak Haji, maka yang namanya sholat tetap wajib dikerjakan. Nah namanya apa namanya, ikhromil waktu atau memuliakan waktu gitu ya. Kalau kita sudah tahu nih sudah saatnya sholat, aduh kita pakaian nggak ada yang suci, sementara sholat sudah wajib kita lakukan, sholat saja nggak apa-apa. Nah tapi nanti ketika kita pulang atau di kesempatan lain ya, sudah ada baju yang suci dan sebagainya, maka kita wajib i'adah gitu Pak Haji. Jadi alasan pakaian saya kotor tidak dibenarkan oleh agama begitu ya. Yang pertama tadi saya jawab, kotor belum tentu najis, kalau najis sudah pasti kotor gitu Pak Haji ya. Walaupun kotor kan kadang-kadang ada kalanya kena debu tapi debunya suci, atau kena keringat baunya apek, katakanlah kotor, tapi kan nggak ada najisnya, boleh digunakan sholat. Walaupun kalau ada baju yang lebih bagus kan tetap kita harus menggunakan yang lebih bagus Pak Haji ya. Ini dalam kondisi darurat seperti itu, maka alasan begitu tidak dibenarkan. Ya tinggal dikasih nasihat Pak Haji, sholat itu wajib, walaupun itu kotor coba dicek ada nggak najisnya. Kalau nggak ada najisnya ya kita ambil wudhu, kita sholat. Kalau benar-benar ada najisnya ya kita ilangin lah ya kan, masih bisa kita ilangin, kita basuhin. Ini kalau benar-benar darurat sama sekali, adanya pakaian cuman itu saja, itu aja campur najis, tetap kita wajib sholat. Namanya kita lihurmatil waktu, menghormati waktu, dan nanti kewajibannya adalah i'adah, mengulang Pak Haji. Karena setiap datang waktu sholat Bapak Ibu, sholat wajib ya yang 5 waktu itu harus disolati. Kayak Ramadan Bapak Ibu, begitu datang waktu Ramadan adalah bulan atau waktu yang wajib dipuasai begitu. Walaupun orang itu kejadian begini, orang malamnya itu nggak niat puasa, bapak-bapak terutama atau ibu-ibu, malamnya yang namanya niat itu kan wajib di malam hari, harus diinapkan. Ternyata lupa, bangun-bangun sudah subuh, sholat tarawih dia nggak ngikut, makanya nggak diingatkan dengan yang lain. Kita disunahkan tarawih, habis itu niat bareng-bareng, itu kan untuk mengingatkan kita. Dan niat puasa boleh dimulai waktu maghrib sampai menjelang fajar terbit. Nah walaupun malamnya itu niatnya lupa ya Pak Haji, maka paginya tetap wajib puasa, tapi puasanya hanya sekedar memenuhi menghormati waktu, karena waktu itu wajib dipuasai. Nah secara individu, secara pribadi dia nanti tetap wajib mengulang i'adah, qadha, karena dia itu ada rukun yang tertinggal. Begitu juga sholat Bu Haji. Jadi tidak ada alasan bahwa pakaian saya kotor dan sebagainya. Enggak, waktunya sholat ya harus sholat ya begitu. Nah dan sampai tadi ya najis pun
dan nggak ada pakaian lain tetap sholat, tapi itu lihurmatil waktu, karena ngormatin waktu, karena waktu itu adalah waktu yang wajib disolati. Itu baji yang pertama ya. Nah yang kedua tentang masker. Tentang masker kita menyikapi kondisi dulu. Pada saat kondisi wabah, masker itu termasuk salah satu alternatif ya untuk menjaga terjadinya penularan penyakit, virus dan sebagainya. Maka kalau dalam kondisi seperti itu kan, ini kan ikhtiar gitu ya, berarti boleh-boleh saja sholat menggunakan masker kayak gitu. Tetapi ketika sudah kondisinya tidak wabah, saya kemarin baca literatur ada dua pendapat Pak. Ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang tidak membolehkan begitu. Berarti tidak saklek nggak boleh begitu. Ya karena banyak pendapat ulama. Karena yang terpenting itu sebenarnya jidatnya gitu Pak. Jidatnya harus nempel. Ya, nah kalau hidung ini boleh dikatakan anggota kedua lah sunnah. Yang wajib ini. Pak kalau ini tertutup itu tidak sah. Makanya menyikapi tentang hukum masker, ya ada dua pendapat baji ya. Ada dua pendapat. Ada yang ini dalam kondisi tidak wabah ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ini mudah-mudahan wabah sudah kabur lah ya. Iya. Kalau wabah kan berarti darurat Bapak Ibu. Maka ulama sepakat boleh. Bahkan kalau memang itu harus ya harus kayak gitu karena menjaga penularan antar individu. Tapi kalau sudah kondisi aman, maka ada dua pendapat Bapak Ibu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan seperti itu. Gitu ya Pak Haji ya. Ya, jadi nggak saklek. Kalau Bapak, wah ini saya pakai masker berarti nggak sah. Yang ikut ulama yang membolehkan Pak Haji kan begitu. Ikut ulama yang membolehkan. Ya, itulah fikih Bapak Ibu. Ya, karena kan fikih adalah selagi itu bukan sesuatu yang wajib, yang pokok, itu adalah ijtihadiyah. Ulama itu boleh ijtihad. Makanya ada yang namanya ilmu usul fikih, kaidah fikih. Ini untuk menyikapi problem-problem yang terjadi, yang berkembang pada masyarakat, di mana kondisi zaman dulu dengan sekarang akan selalu berubah, akan selalu berbeda begitu. Kalau kita ngajinya cuma fikih doang yang sudah ditulis oleh ulama, ya nanti contohnya nggak ada. Maka harus bermain dengan fikih, usul fikih, kaidah fikih begitu. Gitu Baji ya. Baik. Gimana Pak Ustadz, sudah cukup? Mungkin cukup Pak Ustadz. Baik. Ya. Ya. Demikianlah pengajian kita pada hari ini. Oh, Mudah-mudahan iya. masih Ya. ada. Oh masih ada. Pak Haji, satu lagi silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sujud tadi ya Ustaz ya. Iya, Bu. Kan banyak para jamaah kalau sholat itu dia pakai sajadah yang kecil, Ya Pak. sama surban di itu. Apakah sujudnya itu terhalang nggak? Karena sudah ada hambal. Oh iya. Itu yang saya mau tanyakan, apakah sujudnya sah atau tidak? Oh iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Jadi persoalan sajadah kecil atau besar itu sebenarnya tidak apa-apa Pak, tidak masalah. Artinya begini, yang namanya tempat sholat itu, tempat pesujudan kan harus tetap, nggak boleh dibawa oleh orang yang sholat. Karena sajadah kecilnya tetap di situ Pak, maka ya sah-sah saja. Karena sajadah itu kan pada waktu kita berdiri nggak kita angkat gitu Pak Haji ya. Nah cuman ini yang jadi bahasan begini, kenapa sih orang sholat itu disunahkan bawa sajadah gitu? Sebenarnya lebih kepada pembatas sholat gitu Bapak Ibu. Kita sholat, di depan kita ini harus ada pembatas. Karena nggak boleh orang lagi sholat dilewati di depannya. Kalau sudah ada sajadah, berarti sajadah itu batas depan sholat kita. Ya, sholat kita kan satu kotak, katakanlah panjang 1 meter, lebar umpamanya 80 cm gitu ya. Kalau zamannya Nabi, kalau sholat di lapangan langsung dibikin garis red kayak gitu. Nah kita sholat itu dianjurkan bikin pembatas. Kalau kita sholat di depan, kalau kita sudah sholat pakai sajadah, sudah ada pembatas, tiba-tiba ada orang sholat lewat di depan Pak Haji boleh
memukul orang itu Pak Haji, karena orang sholat nggak boleh dilewatin kayak gitu, kan udah ada batas. Nah yang salah kalau kita sholat nggak ada batasnya. Ini orang mau lewat di depan ini batasannya yang mana gitu. Iya. Kalau kita sholat di sini, di depan shop ada yang lewat, itu ya nggak apa-apa, namanya sudah ada batas. Yang dimaksud ngelewati nggak boleh, berarti di tengah-tengah tempat sholatnya. Nah kembali kepada tadi Pak Haji yang sujud ya, sah-sah saja Pak Haji, karena kan sajadahnya kan tergeletak ya, nggak kita berdiri kemudian sajadahnya diangkat, begitu kita sujud lagi kemudian dipasang lagi, begitu Pak Haji ya. Itu tetap namanya tempat sujud selagi memang sajadah itu suci, begitu Pak Haji. Gimana Pak Haji? Ya baik ya, sekarang kan banyak yang simple Bapak Ibu ya, kita daripada di mana-mana umpama sholat tempat sujudnya kadang-kadang maaf baunya kurang enak atau kurang bersih, kita bawa sajadah kecil nggak apa-apa, artinya untuk tempat sujud kita. Yang penting tadi pada saat sujud kan memang tempatnya suci, jidat kita, kening kita ditempelkan di tempat sujud itu. Ya kata-kata bumi bukan berarti harus bentuknya tanah, kan boleh di atasnya dikasih keramik silakan, dikasih karpet ya silakan, hambal ya silakan. Yang penting kan itu tempat sujud, bahkan kayu pun nggak apa-apa. Jadi seperti orang sholat di atas danau gitu, danau itu di atasnya ada ketek, perahu, ya nggak apa-apa. Tempat sujudnya pakai kayu nggak apa-apa. Lah ini saya sedikit menyinggung tentang aurat Bapak Ibu. Orang sholat kalau auratnya itu terlihat dari atas, dari samping kanan, samping kiri, atau dari depan atau belakang, maka sholat kita nggak sah. Contoh, bapak-bapak sholat sudah pakai sarung, ya tapi nggak pakai kaos dalam, nggak pakai kaos boxen, tapi ininya kainnya itu agak kendor. Nah sholatnya itu di atas itu ada loteng. Ini contoh kayak begini, sholat di bawah loteng tingkat, yang di bawah itu ngeliat ternyata pusernya Pak Haji itu kelihatan dari atas gitu. Itu termasuk aurat terbuka Pak. Makanya kalau kita sholat ini usahakan ya di dalamnya itu ya kalau bisa ada kaos rangkepnya ya, jadi nggak boleh dari sana nggak boleh. Atau dari depan kita lagi sholat baju kita itu bolong, badan kita terlihat, anggota auratnya ya, itu batal bapak maupun ibu sesuai dengan batasan-batasan sholat tadi. Makanya biasa kalau kita bebedan lipatan kain itu kan di atas pusar gitu ya, karena pusar itu batas aurat bagi bapak-bapak. Tapi maaf Pak Haji, kalau kita sholat di atas perahu, di atas ketek, keteknya bolong gitu. Nah maaf bapak-bapak nggak pakai celana dalam sholat dari bawah diintip, itu nggak batal Pak Haji, bukan termasuk aurat yang terbuka karena dari bawah. Ya maaf ya Pak Haji. Atau orang sholat di atas amben, di atas ranjang, terus anaknya ngintip dari bawah gitu. Bapak sholat nggak pakai katok dalam gitu ya. Nah burungnya kelihatan Pak Haji, tapi dari bawah, itu nggak batal karena aurat dilihat dari bawah. Ya, yang batal itu dari atas, dari depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang begitu. Paham tuh Bapak Ibu ya? Ya baik. Mungkin itu dulu cukup Bapak Ibu, mungkin insya Allah kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan keterangan yang sudah kita bahas, jika saya mungkin ada khilaf, ada salah, mudah-mudahan mendapat maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang benar, alhamdulillah mari kita amalkan bersama-sama. Memang bicara tentang sholat, sekali lagi saya di awal ngomong kelihatannya remeh, kelihatannya itu sederhana, tetapi semua itu pakai aturan main Bapak Ibu. Kenapa kitab-kitab fikih membahas panjang lebar tentang sholat, ada pasal tentang ini, pasal tentang ini, itu kan gunanya aturan ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita nggak ngerti, berarti kita melakukan ibadah tanpa menggunakan aturan Bapak Ibu ya. Jadi makanya maaf, jangan gampangin. Kalau kita sholatnya sudah ngerti ilmunya, pertama kita lebih hati-hati, yang kedua ketika ada salah maka kita ngerti bagaimana cara membenarkannya, bagaimana cara meluruskannya begitu. Baik, cukup Pak Ustadz ya. Kita tutup dengan doa Pak Haji ya, Pak Haji semuanya ya. Baik, mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini Allah selalu memberikan, pertama iman kita selalu meningkat, ilmu kita semakin menambah, dan juga ibadah kita semakin bertambah.
dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang solihin solihat. Mohon maaf bila mana keterangan saya masih belum sempurna. Mudah-mudahan ilmu kita tetap bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim irhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina, barik lana li umurina, barik lana li arzaqina, barik lana li dzurriyyatina wa li auladina wa li ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.